Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Sendiri itu lawamah, lama yalumu lauman atau laumatan, itu artinya mencela. Siapa yang dia cela? Bukan orang lain, yang dia cela dirinya sendiri. Itu nafsul lawamah, nafsu yang mencela dirinya karena udah baik kok masih buat buruk. Kemudian ada lagi tingkatan selanjutnya. Ini ada di dalam surat apa kami namanya? Al-Lail atau ya Al-Lail atau Asy-Syams. Di dalam surat wa nafsi wa ma sawwaha, surat apa? Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Asy-Syams ya, dalam Asy-Syams. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu ada nafsu al-mulhamah, nafsu yang terilhami, nafsu yang dulu sudah diajarin. Tapi nafsul mulhamah ini masih ada juga kesalahan-kesalahannya, ada juga lossnya. Tapi mayoritas amal ibadahnya itu didominasi oleh kebaikan. Nah, dan ada nafsu yang tertinggi, yaitu nafsul mutmainnah. Ini hijrah nafsu. Kalau kita di hari ini tatarannya itu pada hijrah nafsu dan hijrah kehidupan yang lain. Kehidupan yang rumah tangga awalnya itu amburadul, tidak ada manajemen rumah tangganya. Di awal tahun seperti ini dia tata kembali manajemen rumah tangga, bagaimana manajemen keuangannya, bagaimana mentarbiyah anak keturunannya, bagaimana mensikapi sikap istri atau istri terhadap suaminya, atau mereka terhadap kondisi-kondisi yang sempit. Semuanya itu adalah proses hijrah. Maka walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah, dan mereka yang berjihad. Mujahadah ini orang yang setelah dia sudah hijrah dan dia senantiasa berkomitmen dengan konsistensi supaya dia itu benar-benar berjihad, memperjuangkan apa yang telah dia tata, memperjuangkan hijrahnya tadi fi sabilillah. Ulaika yarjuna rahmatallah. Ini orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di dalam ayat yang lain, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti akan mendapatkan pengganti. Dia akan mendapatkan pengganti kondisi orang yang hijrah dari rumahnya. Dahulu para sahabat meninggalkan rumahnya, meninggalkan hartanya, meninggalkan keluarganya yang belum menerima Islam. Akhirnya apa? Mereka hijrah ke negeri Yathrib, Madinah Al-Munawwarah. Hingga akhirnya mereka menemukan pengganti. Ada rumah baru, ada istri yang memang saleh beriman. Kemudian diberikan keturunan-keturunan yang ternyata adalah para sahabat dan juga para tabi'in, orang-orang terbaik, generasi-generasi terbaik. Lihat, Allah Subhanahu wa taala berikan muraghaman katsiran wasa'ah. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan orang yang berhijrah itu diantaranya adalah wal muhajiru man hajara adz-dzunuba wal khataya. Ini hadis Nabi. Hadis Nabi ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nanti memang ada banyak redaksinya, tapi ini yang kami ambil dari kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Hafiz. Apa kata Rasulullah? Wal muhajir, seorang yang berhijrah itu adalah man hajara al-khataya. Barang siapa yang dia meninggalkan, barang siapa yang dia mengikat dan mengekang, apa itu? Adz-dzunub, dosa-dosa, wal khataya, dan kesalahan-kesalahan. Ibaratnya gini, al-dzunub itu dosa besar, al-khataya itu dosa kecil, dosa yang khata itu apa artinya? Kesalahan. Kesalahan itu disengaja atau tidak? Kesalahan disengaja atau tidak? Kesalahan tidak disengaja. Khata itu kan nggak sengaja. Maka nanti di dalam istilah-istilah term dosa ada namanya sayyi'ah,
ada namanya khati'ah, ada dzambun, ada ismun, ada kabirah, ada saghirah, ada fujur, ada maksiyah dan lain-lain sebagainya. Banyak sekali istilah tentang dosa itu. Maka minimal seperti al-khataya dan az-dzunub itu minimal ada dosa besar, ada dosa kecil. Barang siapa yang meninggalkan dosa besar, dosa kecil, awalnya dia pelaku dosa kecil, kemudian enggak lagi buat. Awalnya dia pelaku dosa besar, hari ini dia tinggalkan dosa-dosa besar, mungkin ada yang kecil-kecil belum bisa dia tinggalkan, atau sudah susah-susahnya, susah bersusah payah dia untuk meninggalkannya tapi juga belum tertinggal, maka ini adalah orang yang berhijrah. Maka pada tataran ini orang-orang dakwah menghargai proses perjuangannya tadi. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbuat mulai dari yang kecil. Kalau di dalam firman Allah disebutkan wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Apa yang kamu lakukan min khair daripada setiap kebaikan, Allah Maha mengetahui. Allah Maha tahu. Jadi meskipun amal kecil, Allah tahu. Makanya Allah di dalam surat Al-Qari'ah ya, di dalam surat Al-Zalzalah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar biji zarrah. Udahlah, kalau biji zarrah itu pokoknya benda terkecil, molekul partikel terkecil yang ada di dunia ini, sebesar itu yang dia lakukan, yarahu, dia pasti akan dapat ganjarannya. Nyata dia akan lihat balasannya nanti di hari kiamat. Dan sebaliknya orang yang berbuat keburukan juga dia akan lihat sebesar sesuai dengan apa yang dia lakukan. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan. Ini bermulai daripada yang kecil. Dan ini sebenarnya kita adalah ahlinya, karena kita adalah pelakunya. Dan insya Allah kita sudah mengamalkan hadis ini sebelum kita tahu hadis ini. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari, Jundub ibnu Junadah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah telah bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Setiap sendi, apa sendi itu? Biasanya kita sebut, saya kalau jujur ya, kalau dengar sendi itu biasanya frasenya itu nyeri sendi dan nyeri otot. Jadi ketika lihat iklan itu ada nyeri sendi. Kebetulan tidak lama, tidak begitu lama mendalami ilmu biologi. Makanya nggak tahu pun sendi itu yang kemana sebenarnya. Oh ternyata sendi itu kalau yang bisa kita gerak-gerakkan, tempat-tempat ya, ini kan ada sendinya ini. Di dalam jari kita, di lengan kita, siku kita, di bahu kita ya, kepala, semua ada sendi sampai ke kaki. Kata Rasulullah di dalam sebuah riwayat, sendi yang Allah anugerahkan kepada setiap manusia normalnya 360 sendi persendian. Kata Rasulullah, setiap sendi itu setiap pagi mesti ditebus. Setiap sendi mesti ditebus. Itu kan satu sendi kan nikmat Allah. Satu nikmat Allah itu harus ditunaikan. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum, mesti setiap pagi terhadap sendi yang jumlah 360 harus tunaikan sedekahnya. Sudah kita lakukan sedekah itu pagi ini? Sudah. Salat subuh itu sudah mewakili banyak itu. Salat subuh 2 rakaat atau diawali dengan salat sunat qabliyah subuh, salat sunat fajar, itu pada hakikatnya kalau sendi sudah beres 360. Ya, sudah beres. Cuman kan itu baru sendi. Mata, telinga, pikiran dengan segenap syarafnya, apalagi hati, jantung, limpa, ginjal, kemudian kaki dengan seluruh perangkatnya, zahir batinnya. Maka mesti ada sedekah yang harus dilakukan di waktu pagi. Sedekahnya bagaimana? Maka dikatakan oleh Rasulullah, fakullu tasbihatin sadaqah. Setiap tasbihah itu satu. Tasbihah
setiap tasbih dihitung sedekah. Tadi kan kita katakan setiap kebaikan itu bernilai 10. Maka satu tasbih subhanallah 10 kali lipat diganjar oleh Allah. Begitu juga wa kullu tahmidatin sadaqah, alhamdulillah sedekah. Wa kullu tahlilatin la ilaha illallah sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah, setiap Allahu akbar sedekah. Muazzin berapa kali tadi Ustaz? Azan aja awalnya 4, ujungnya 4 juga kan? 2, 6, qomatnya tadi 10 takbir. Itu cuma azan tuh. Kita yang menjawab tadi, makanya waktu azan dikumandangkan kita jawab, kita ikuti. Di situ saja sudah dapat 10. Cuma sekali jalan itu. Waktu salat berapa kali Allahu Akbar? Dari takbiratul ihram ada takbir intiqal. Habis salat tadi ada zikir enggak? 33 kali minimal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan jari kita aja. Kalau ada tasbih boleh, bagus. Yang mantap lagi tasbih digital. Itu makin bertambah angka makin semangat kita. Maka beli itu tasbih digital, jangan yang biasa, beli yang memang cantik warnanya supaya kita semangat. Bisa dibeli di toko-toko, mungkin ada jamaah kita yang punya tokonya yang menjual itu, nah, silakan pergi ke sana. Nah, maka itu adalah sedekah. Wa amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar, mengajak orang berbuat kebaikan. Ini amar ma'ruf ini memerintah sebenarnya, menyuruh bukan mengajak. Menyuruh berbuat kebaikan, melarang orang untuk berbuat kemungkaran, itu sedekah. Wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Dan ternyata sedekah-sedekah tadi disebut oleh Rasulullah itu bisa terwakili cukup dengan 2 rakaat salat duha. Bisa dipahami? Apa yang dipahami? Enggak usah lagi kayaknya takbir tahlil itu cukup dengan salat sunat begitu pemahamannya. Tidak. Semua tadi yang disebut oleh Rasulullah adalah sunnah. Tetap kita berzikir, tetap kita amar ma'ruf nahi mungkar. Nanti waktu duha tetap salat sunat minimal 2 rakaat salat duha atau salat sunat isyraq. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kata Rasulullah, dan ini sebagai ujung insyaallah, kata Rasulullah, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah menganggap remeh. Menganggap remeh itu menghina, menganggap kecil ma'ruf, kebaikan, meskipun dia itu kecil. Karena kenapa? Walau talqa akhaka biwajhin taliq. Jadi maksudnya kita diperintahkan jangan kita meremehkan perbuatan yang kecil sederhana. Tadi sudah kita katakan, bisa jadi amal itu yang memasukkan kita ke dalam surga. Tapi kata Rasulullah, ada perkara yang remeh-temeh, perkara yang memang rata-rata orang itu nggak peduli dengan amalan ini. Apa itu? Menjumpai saudaranya dengan wajah yang rumeh. Tahu rumeh, Pak? Mekar, macam bunga mekar. Coba kalau bunga kuncup, nggak cantik bunga itu. Bunga mekar, wah indah. Ada benang sari, ada putihnya, ada kelopaknya, indah, ada tangkainya, meskipun pakainya berduri. Maksudnya kenapa? Meskipun tangannya itu gatal juga itu. Suka ini orang cubit orang, tapi wajahnya rumeh. Kalau tangannya gatal tapi wajahnya rumeh, wajahnya ramah, wajahnya mekar, sopan, santun, kira-kira dilabeli orang baik atau tidak? Baik, karena orang melihat wajah. Wajah itu tahu artinya wajah. Wajah itu sesuatu yang ada di hadapan. Orang berwajah dengan kita, maksudnya apa? Orang melihat kita. Makanya kalau kita itu terhadap kiblat, kita berwajah kepada kiblat. Ittijahul kiblah. Kita menghadap kepada kiblat karena kita berhadap ke sana. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ini hal yang paling sederhana kan? Kalau jumpa orang wajahnya mekar, apalagi kalau ucapkan assalamualaikum, senyum. Ya kalau wajah yang talik itu udah masuk senyumnya di situ.
Ada orang belum kenal kita orangnya, tapi dari wajahnya sudah nampak ini wajah orang baik. Bersinar, memang dari jauh bersinar. Wajahnya bersih. Habis itu kalau senyum itu kayaknya nggak berani kita lihat lama-lama. Ada nggak orang seperti itu? Ada. Di Banda Aceh banyak orangnya. Kalau kami sebutkan takut nanti di sini ada orangnya. Kalau kami sebutkan takut nanti ada sedikit. Nggak usah disebut. Meskipun kami yakin orangnya bersih hati, tapi nggak perlu kita sebut. Dalam hati sudah kami niatkan beliau orang baik dan insya Allah istiqomah dalam kebaikan. Sidang jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka juga hadis terakhir yang menjadi penutup kita insya Allah, bahwasanya baginda Rasulullah telah ditanya oleh seorang sahabat, Ayyul a'mali afdal ya Rasulullah? Rasulullah, amal apa yang paling afdal? Kata Rasulullah, al-iman billah. Beriman kepada Allah itu amal yang paling afdal itu, nggak ada yang bisa menandingi iman. Wal jihadu fisabilih, dan orang yang berjihad di sabilillah. Termasuk orang-orang sahabat saudara kita yang ada di Palestina itu berjihad fisabilillah. Mereka ingin menjaga Masjidil Aqsa dan saudara-saudara seiman sekeyakinan itu karena fisabilillah. Dan juga para orang-orang yang berjihad di jalan Allah, termasuk saudara-saudara kita yang telah syahid, gugur dulu waktu konflik. Karena mereka menjaga agama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang di Aceh ini insya Allah memang banyak muslimnya dan memang mengokohkan nilai-nilai keislaman. Dan buahnya hari ini ya kanun-kanun syariah, meskipun mesti kita dalam penyempurnaannya. Begitu juga ditanya oleh sahabat yang lain, tu'inu, apa lagi ya Rasulullah? Tu'inu sani'an au tasna'u li akhraq. Tu'inu sani'an begini, kalau kamu enggak bisa pada level yang tinggi dalam rangka beramal dengan amal yang terbaik, maka kalau ada seseorang yang lagi melakukan sesuatu, kamu bantu aja. Saya contoh di rumah ada ibu lagi masak, ya. Kemudian kita nggak masak, kita nggak pintar masak, tapi kita bantu istri kita atau kita bantu orang tua kita untuk masak. Kita cincang bawang, atau kita goreng kerupuk, atau kita tata piring, kan bisa. Atau tasna' li akhraq. Ada orang memang nggak bisa buat. Ada misalnya tetangga nih, ada ibu di depan rumah ternyata lampu di depannya itu udah putus, tapi suaminya lagi nggak di rumah. Kita bantu ibu itu dengan apa? Dengan kemampuan kita. Kita kebetulan ada alatnya di rumah. Ibu ini nggak nyampe karena nggak ada alatnya. Dia kan nggak bisa untuk memasang lampu. Kita bisa. Kita bantu orang tersebut. Nah, ini kata Rasulullah tahapan selanjutnya. Nggak usah yang berat, yang ringan-ringan seperti itu kan bisa. Lalu kata Rasulullah, kan saya ya Rasulullah, misalnya sahabat kepada Rasulullah, ada kan perkara yang saya memang lemah sekali, nggak bisa buat apa-apa. Jadi bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, takufu syarraka 'anin nas. Kalau kamu belum bisa menebar manfaat hari ini, misalnya ini, pagi ini, kalau bisa belum menebar manfaat kepada orang lain, kata Rasulullah, takufu syarraka 'anin nas. Selama kamu bisa menahan mudarat kepada orang lain, selama kamu enggak membahayakan orang lain dengan lisan maupun perbuatanmu, itu sudah terhitung sedekah, kata Rasulullah. Minka ala nafsik, dari dirimu untuk dirimu sendiri. Jadi kalau ini kan seminimal mungkin kebaikan yang bisa kita lakukan adalah tidak menebar kemudaratan. Yang penting pagi ini enggak ngomongin orang, udah. Kita belum bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Yang penting nggak ngomongin orang, nggak nyakitin orang, nggak fitnah orang, nggak ghibah orang, ya, nggak kita berbuat sesuatu perilaku yang menyinggung orang, menyinggung tetangga, menyinggung teman. Yang penting pada level itu sudah sedekah. Itu yang harus kita tunaikan untuk menebus sendi-sendi di dalam diri kita, apalagi mata, pikiran dan nikmat-nikmat Allah yang lain. Semoga insya Allah kita istiqamah dalam hijrah fisabilillah, ya, hijrah dari yang kecil terlebih dahulu. Mudah-mudahan di S3 yang ke-11 ini, ya, yang kecil, nanti menengah. Nah, nanti ada ceramah mungkin Ustaz Faizal, nanti yang menengah, nanti selanjutnya baru yang berat-berat itu kajiannya yang mendalam. Nah, itu silahkan saja, insya Allah akan disampaikan oleh ustaz-ustaz kita kemudian. Demikian dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan ini sudah lewat 7 menit daripada syuruk, dan mohon maaf apabila
ada kata-kata yang tidak berkenan. Untuk sholat sunat isyraq ada 5 menit lagi bisa dilakukan. Sekarang belum bisa, lagi naik mataharinya. 5 menit lagi insya Allah sudah bisa sholat sunat isyraq 2 rakaat. Niatnya, kalau yang pakai niat, lafaz niat, usalli sunnatal isyraq rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Yang enggak pakai niat lafaz, silakan niat dalam hati. 2 rakaat saja. Habis itu berdoa kepada Allah. Dan salat sunnah isyraq itu sudah masuk waktu duha. Yang mau lanjut duha silahkan. Karena nanti ada ulama mengatakan, ada yang mengatakan salat sunnah isyraq itu ya duha. Ada yang mengatakan isyraq duha. Karena nanti sekitar jam 10 ada namanya salat sunat awabin. Apa salat sunat awabin? Kata Rasulullah, salatul awabin hina tarmidul fisal. Ketika anak-anak unta yang baru lahir mereka kulitnya memerah karena disengat matahari, ada salat kata Rasulullah, salat awabin namanya. Kalau kita di dalam kitab fikih disebut awabin itu antara maghrib dengan isya. Tapi hadis yang sahih, salat awabin waktu duha, yang sering orang tua kita bilang duha yang paling bagus. Jam berapa? Setengah 10 boleh, jam 10, jam setengah 11, jam 11. Puncaknya setengah 12, tapi setengah 12 kalau kami pikir itu udah tengah hari itu. Nah, itu sudah rawan. Sampai jam 11 lah. Itu ada 2 rakaat. Bagus sekali, duha yang paling afdal. Salat sunnah awabin. Mudah-mudahan dapat kita lakukan insyaallah. Mohon maaf dan sekali lagi ta'zim kami kepada semuanya, para alim ulama, guru-guru kami, jamaah-jamaah setia sekalian. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita insyaallah di jalannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.